Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini? Namun sebelum lanjut di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini deck kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan. Teman-teman Aries dalam pekan ini fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Dan bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Empress. The Empress muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke, terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aries. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan, ya, dan bahkan sebuah kelimpahan, ya, keberuntungan, kelimpahan materi, rezeki itu cukup terlihat. Jadi secara garis besar sih aku rasa energi ini sangat istimewa untukmu. Ya, sebuah momen yang dimana sepertinya ini sebuah energi yang mungkin belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Artinya kebangkitan di dalam kehidupan kamu itu cukup konstan, teman-teman. Ya, seakan-akan ada sebuah transisi kehidupan yang besar-besaran loh. Mungkin saja, teman-teman. Pekan kemarin ataupun mungkin di bulan kemarin dan bahkan di tahun kemarin kehidupan kamu tuh nggak jauh lebih baik daripada hari ini. Ya kan, dari kondisi kehidupan sosialnya mungkin, kesehatannya mungkin, asmaranya mungkin, ya. Jadi memang pada intinya kamu harus selalu bersyukur dengan segala hal yang mungkin Tuhan sudah berikan kepada kamu selama ini, saat ini. Kemudian aku punya King of Cups, Raja Cangkir. Raja Cangkir ini muncul hadir, teman-teman. Ya, ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana, kan? Kalau aku lihat sih sebenarnya kamu berpotensi, ya, teman-teman. Kehidupan kamu akan bisa jauh lebih sukses ketika saat ini sudah terlihat kesuksesan kamu, pencapaian kamu, maka kamu berpotensi akan bisa menjadi orang besar, teman-teman. Ya, orang besar artinya seseorang yang berhasil mencapai tujuan-tujuan besar. Ya, sukses besar, kaya raya, dan bahkan menjadi miliarder, ya kan? Oke, karena aku lihat memang ada sebuah sinergi, ya, ada sebuah sinergi yang cukup baik antara king, ya, pasangan, ya. Ini mungkin lebih cenderung untuk teman-teman Aries yang sudah berpasangan ataupun rumah tangga, ya. Tetapi nggak menutup kemungkinan juga yang single, ya, ataupun ya menjadi tulang punggung keluarga, teman-teman, kamu bisa memperoleh energi seperti itu. Ada kerjasama yang baik yang terjadi selama ini. Ya, sebuah komitmen. Oke, aku rasa memang ini menjadi salah satu faktor, ya, kenapa kehidupan kamu akan bangkit, kenapa kehidupan kamu tuh akan jauh lebih baik. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Ten of Pentacles. 10 koin, teman-teman, muncul hadir untuk energi kartu ketiga. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan, menunjukkan tentang sebuah kelimpahan materi rezeki, teman-teman. Energi yang menggambarkan, ya kan, tentang sebuah kondisi kehidupan, keadaan yang dimana, ya, kamu akan benar-benar merasakan bagaimana perubahan di dalam kehidupan kamu yang sesungguhnya, teman-teman.
Ya, namun satu hal yang memang harus kamu waspadai di sini adalah ya, energi-energi yang sepertinya teman-teman nggak suka terhadap kebahagiaan kamu, kesuksesan dan juga keberhasilan kamu, ini juga cukup terlihat sedang mengelilingi kamu ataupun selalu mengintai ya, kamu selama ini teman-teman. Ya, jadi kalau dikatakan kamu juga kudu hati-hati, waspada, ya harus gitu loh. Karena bisa saja energi tersebut itu memiliki tujuan-tujuan yang nggak baik, benar-benar nggak baik. Entah itu ingin menghancurkan, merebut, dan mendapatkan, teman-teman. Ya kan? Oke. Nah, kemudian pada kartu yang keempat, aku punya Death. Death ini muncul hadir sebagai energi penutup. Nah, ternyata ya energi tersebut, teman-teman, ya itu akan datang hadir dalam kehidupan kamu dengan cara-cara yang halus. Lah, ya. Jadi ketika dia datang di dalam kehidupan kamu dengan cara-cara halus, nih biasanya apa? Orang-orang yang tiba-tiba terlihat baik, ya. Orang yang tiba-tiba menunjukkan sebuah sikap yang nggak biasa. Nah, ini yang harus kamu waspadai ya, bukan berarti kamu seujon tidak, teman-teman. Tetapi ada kalanya ya, kamu tuh jangan terlalu mudah percaya. Begitu tetap ada sebuah proteksi yang harus kamu lakukan ya, teman-teman, untuk menjaga ya segala sesuatu yang sudah kamu dapatkan saat ini. Seperti itu ya. Contoh di dalam rumah tangga, kalau misalkan lah ada orang yang terlalu dekat dengan kamu dan pasangan kamu, teman-teman, maka itu akan menjadi sebuah ancaman ya. Mau oke, kalau kamu mungkin positive thinking itu nggak akan terjadi, tetapi ya tidak ada yang tahu teman-teman bagaimana rencana-rencana dari seseorang itu. Ya. Nah, inilah yang aku katakan bahwasanya bisa saja nanti itu akan menjadi duri di dalam kehidupan kamu, musuh dalam selimut, teman-teman. Ya. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat ya kondisi keuangan ataupun rezeki ya untuk teman-teman Aries dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan atau rezeki teman-teman Aries dalam pekan ini? Aku punya kartu tongkat ya. Kartu tongkat ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke, terkait dengan kondisi keuangan teman-teman. Dari kartu ini sih aku melihat tentang adanya sebuah peluang ya, peluang emas, kesempatan bagus teman-teman ya, peluang dan kesempatan yang bagus untuk mendapatkan memperoleh adanya rezeki yang baik yang bagus pula. Oke. Dan kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya Two of Pentacles. Dua koin. Ini kartu yang melambangkan tentang sebuah keseimbangan dan kestabilan ya. Mungkin banyak dari teman-teman Aries yang kehidupan kamu cukup stabil dan seimbang. Ya, namun nggak menutup kemungkinan teman-teman. Peluang ini, peluang besar yang datang di dalam kehidupan kamu ketika kamu manfaatkan dengan cukup baik, bisa saja ya peluang tersebut akan membuka ya lebar dan bahkan selebar-lebarnya pintu rezeki kamu, ya kan? Melihat tentang bagaimana perjuangan dan pengorbanan besar juga yang sudah kamu lakukan. Jadi aku meyakini teman-teman, ya. Aku cukup meyakini bahwasannya kehidupan kamu itu akan lebih baik untuk masalah keuangan. Kenapa aku punya desan? Kartu ini melambangkan tentang bagaimana sebuah kebahagiaan ataupun pencapaian besar. Ya, ada rezeki besar yang mulai uh, menunjukkan sebuah tanda-tanda indikasi kamu akan memperoleh itu semua. Ya, kehidupan masa depan yang lebih cerah, yang lebih indah. Kemudian yang terakhir aku punya Nine of Pentacles, 9 koin. Oke, jadi sebagai energi penutup, kartu ini cukup menggambarkan, melambangkan tentang kelimpahan materi dan rezeki ya. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries, ya kamu termasuk salah satu zodiak yang bakal beruntung ya, merasakan sebuah kelimpahan materi rezeki yang akan terjadi dalam pekan ini. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Aku punya The Devil, kemudian ada Judgment, dan aku punya King of Pentacles. Oke, The Devil ini kartu yang menunjukkan, menggambarkan memang tentang hal buruk negatif ya. Selalu saja identik dengan yang namanya energi-energi yang berusaha untuk memisahkan, menghancurkan. Energi yang selalu identik dengan yang namanya pihak ketiga ya,
menggunakan magic dan guna-guna, ya kan? Jadi memang pada intinya itu adalah hal-hal buruk, keterpurukan juga, bisa juga mengenai tentang ketidakstabilan di dalam sebuah hubungan, ya konflik, ya kan, energi cukup panas, rezekinya mungkin juga sedikit bermasalah, kesehatannya mungkin seperti itu. Namun hal yang harus kamu syukuri adalah teman-teman, ya pada akhirnya serumit dan seberat apapun masalahnya teman-teman, aku melihat memang ada sebuah indikasi bahwasanya semuanya akan segera selesai. Kenapa aku punya Judgment? Judgment ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana, ya kan, doa-doa yang bakal terkabulkan. Indikasi tentang doa yang terkabulkan berarti kan eh, mungkin ya ada ikut campur tangan Tuhan nanti di dalam kehidupan kamu. Kenapa? Karena aku punya King of Pentacles. Kartu ini menunjukkan, menggambarkan bahwasannya ya semuanya akan terlihat lebih baik, baik-baik saja, akan terlihat lebih stabil dan bahkan lebih berlimpah. Ya, jadi mengenai tentang sebuah komitmen, hubungan, ya akan kembali harmonis, teman-teman, rezeki ya akan kembali baik, berlimpah malah, ya kedepannya lebih mapan, makmur. Ya jadi seperti itu teman-teman. Oke, amin ya, semoga deh teman-teman. Ya, masalah yang mungkin sedang terjadi di dalam rumah tangga teman-teman Aries segera terselesaikan. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya The Magician, ada Four of Cups, dan aku punya The Carrier. Nah, dari ketiga kartu ini ya, kalau aku lihat sih hubungan kamu ya sudah mulai menemukan sebuah titik jenuh. Mungkin jenuh karena sikap, perilaku, karena mungkin ketidakpastian, kejelasan di dalam sebuah hubungan. Ya, namun yang aku lihat adalah teman-teman, ketika kamu dihadapkan dengan energi yang seperti itu, pada akhirnya ya kamu akan merasakan kembali sebuah hubungan yang lebih stabil dalam pekan ini. Hubungan kamu akan kembali berkomitmen. Ya, mungkin kali ini lebih bersiap dengan segala hal gitu. Artinya seperti ini teman-teman. Mungkin kemarin kenapa nggak ada tujuan? Ya mungkin karena eh, kondisinya kali teman-teman, kondisi ekonomi materinya mungkin seperti itu ya. Karena ya namanya ingin berkomitmen pasti membutuhkan biaya yang nggak sedikit ya. Ya mungkin di sini keajaiban itu meliputi rezeki yang sudah didapatkan. Ya rezeki ya yang sudah cukup, mungkin ingin segera menikah, rumah tangga, dan kemudian mungkin karena faktor keadaannya juga gitu ya. Dan kemudian kebimbangan kamu ya mengenai tentang sebuah sikap dan perilaku ya pada akhirnya semua akan terkontrol ya. Banyak belajar dari beberapa kesalahan dan permasalahan ya. Pada akhirnya semua akan terlihat lebih bijak dan dewasa. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya 8 cangkir, ada ratu pedang, dan aku punya 3 cangkir, 3 koin, mohon maaf. Nah, kekecewaan, kegagalan, ya kan, yang selama ini mungkin terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi memang track recordnya itu cukup buruk. Nah, aku lihat bakal ada energi perubahan, tetapi perubahan ini sih seperti ini teman-teman. Ya, kamu yang selama ini mungkin tersakiti oleh energi yang pernah ada di dalam kehidupan kamu ya. Pada akhirnya kamu bisa bangkit menunjukkan bahwasanya kamu bukanlah orang yang akan susah menderita ketika mungkin ditinggalkan oleh seseorang gitu loh. Kamu bisa membuktikan bahwasanya kamu bisa move on dan bahkan kehidupan kamu lebih sukses. Dan disinilah teman-teman energi tersebut akan kembali datang ketika kamu sudah meraih segala sesuatunya ya. Jadi hati-hati dan waspada lah teman-teman, ya kan? Jadi energi tersebut datang karena kehidupan kamu sudah berubah menjadi baik. Ya coba kalau tidak, ia nggak akan pernah datang teman-teman. Oke, poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Ada 3 pedang, kartu tongkat, dan ada temperance. Oke. Hati-hati dan waspada teman-teman ya kan. Energi ini sih cukup buruk sebenarnya untuk kamu. Ya, jadi di sini kamu harus benar-benar mempertimbangkan banget ya dan mengevaluasi kembali, mengkaji kembali kedekatan kamu dengan dia. Jangan terburu-buru. Karena kalau aku lihat sih dia seseorang yang mungkin saja sudah berpasangan ataupun seseorang yang nggak berkomitmen ketika menjalin sebuah hubungan. Oke, mungkin iya awal-awal benar, tetapi pada akhirnya dia akan kembali melakukan sebuah pengkhianatan. Oke, next.
Poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ya untuk teman-teman Aries dalam pekan. Oke, aku punya tanggal 11, 28, tanggal 1, 18, tanggal 25, tanggal 15, tanggal 2, tanggal 4, tanggal 7, 31, dan tanggal 5. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.